Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di channel Cahaya Islam yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa tulus dari hati saya, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dianugerahkan kesehatan, diluaskan rezeki yang berkah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, serta dimudahkan dalam segala urusan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, tahukah Anda akan keagungan dan keistimewaan sholat tahajud? Sholat sunnah yang didirikan di keheningan malam setelah kita terbangun dari tidur ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Allah sendiri mengabadikan keutamaannya dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dari ayat yang mulia ini, jelaslah bagi kita betapa agungnya sholat tahajud dan betapa besar keutamaannya bagi mereka yang istiqomah mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud, Allah tidak memberatkan kita dengan keharusan membaca surat-surat yang panjang. Terkadang, membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyukan, meresapi maknanya dalam hati yang tunduk, justru bisa lebih dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. Surat-surat yang meskipun ringkas, namun memiliki keutamaan yang luar biasa, memberikan ketenangan jiwa, dan mendatangkan keberkahan tersendiri dalam hidup kita. Lalu, surat-surat pendek, apa sajakah yang dimaksud? Mari kita simak bersama pembahasannya hingga akhir video ini, agar tidak terjadi gagal paham dan kita bisa mengamalkannya dengan benar. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mohon dukungan dari seluruh pemirsa yang belum menekan tombol subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video Cahaya Islam lainnya yang insya Allah akan terus memberikan manfaat. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. 1. Surat An-Nas, artinya surat perlindungan diri. Surat An-Nas adalah surat yang agung, dikenal sebagai surat perlindungan. Surat yang terdiri dari 6 ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bisikan dan godaan setan yang terkutuk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita semakin mengukuhkan keimanan kita, memohon pertolongan Allah dari gangguan setan yang tak henti berusaha menyesatkan kita. Surat ini adalah doa langsung yang diajarkan Allah kepada kita untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan, baik yang tersembunyi dalam jiwa maupun yang nyata di sekitar kita. Dalam konteks sholat tahajud yang penuh kekhusyukan, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan betapa besarnya kebutuhan manusia akan perlindungan dari Allah. Hal ini secara otomatis akan memperkuat kedekatan dan ketergantungan hati kita hanya kepadanya. Ulama besar seperti Imam Ghazali rahimahullah menegaskan bahwa membaca surat An-Nas secara rutin dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari golongan jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan kepada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dengan melantunkan surat An-Nas dalam setiap rakaat sholat tahajud, kita secara aktif memohon penjagaan dari Allah terhadap segala macam godaan dan ancaman
yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah satu-satunya yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah dunia. 2. Surat Al-Falaq artinya surat perlindungan dari kejahatan makhluk. Surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat juga merupakan surat perlindungan yang sangat agung. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan Allah dari segala kejahatan yang berasal dari makhluknya, termasuk kejahatan malam, sihir, dan kedengkian. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud, kita secara spesifik memohon pertolongan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kejahatan malam yang gelap gulita, kejahatan tukang sihir yang meniup buhul-buhul, dan kejahatan orang yang dengki ketika ia mendengki. Dalam konteks sholat tahajud yang sunyi dan penuh perenungan, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi segala ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghantui jiwa, serta memperkuat tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga menggarisbawahi betapa pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan mutlak Allah atas segala keburukan dan ciptaannya. Surat ini semakin memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka dan bahaya. Dengan merutinkan membaca surat Al-Falaq dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. 3. Surat Al-Ikhlas artinya surat keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat yang ringkas adalah surat yang memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Surat ini secara tegas menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dalam salat tahajud terdapat dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud tidak hanya meneguhkan keimanan kita akan keesaan Allah, tetapi juga senantiasa mengingatkan kita akan keagungan dan kemuliaannya yang maha sempurna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa merenungkan dan menghayati makna surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan akan membawa manfaat spiritual yang sangat besar, memperdalam pengalaman rohani seseorang dalam bermunajat kepada Sang Khalik. Para ulama juga menyoroti betapa pentingnya membaca surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Surat ini menanamkan akar tauhid yang kokoh dalam jiwa, menguatkan ikatan spiritual dengan Allah, dan memberdayakan umat Islam dalam mempertahankan keesaannya dalam segala aspek kehidupan. 4. Surat Al-Humazah artinya menghindari perilaku buruk. Surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat adalah surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku mengguncing atau ghibah dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tercela tersebut dan menggambarkan hukuman yang pedih bagi pelakunya di akhirat kelak. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah.
Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4. Dalam konteks sholat tahajud yang merupakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa, membaca surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan yang sangat baik untuk senantiasa melakukan introspeksi diri dan memperbaiki akhlak. Kita diingatkan untuk menjauhi sifat-sifat buruk seperti suka mencela, meremehkan, dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti betapa pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain. Membaca surat ini dalam tahajud menjadi pengingat yang kuat akan konsekuensi buruk dari perbuatan dosa dan pentingnya menjaga lisan serta hati dari segala bentuk kezaliman terhadap sesama. 5. Surat Al-Ma'un artinya mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari iman. Surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat secara keras mengkritik sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan anak yatim, serta mereka yang lalai dalam melaksanakan salatnya dengan khusyuk. Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna." Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan betapa pentingnya menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian integral dari iman seorang muslim. Seorang ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap surat Al-Ma'un sebagai kriteria penting untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud menjadi pengingat yang kuat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud nyata dari iman yang sejati. Dengan merutinkan membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial semata, tetapi juga sebagai ekspresi dari keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang penuh keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dengan istiqamah, serta menyampaikan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cahaya Islam dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.